Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, hari ini hari yang istimewa bagi setiap kita. Terlebih kalau kita mengingat begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita, ya karena menembus segala dosa salah kita, supaya kita semua memperoleh keselamatan. Mungkin khususnya kepada saudara-saudara yang kemarin sudah tiba lebih dahulu, ini sudah dari berkali dengan firman Tuhan, buat Tuhan Yesus, Jumat Agung itu saudara-saudara mengingatkan kita, buat Tuhan Yesus rela mati, memberikan pengampunan kepada setiap kita. Tidak ada yang tidak berdosa, siapapun manusia, pasti ada dosa dan kesalahan. Dan itulah keinginan dari Bapa Surgawi, untuk menebus segala umatnya. Kalau kita lihat saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, kalau kita balik lagi kepada kejadian, kita sudah hafal betapa Tuhan itu menciptakan segalanya baik, menciptakan alam ini, menciptakan keadaan-keadaan semua Tuhan bilang baik adanya. Demikian juga rencana Tuhan menciptakan manusia. Rencana Tuhan sangat baik bagi kita, bagi setiap kita. Tetapi begitu dosa masuk, kebaikan itu hancur, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Manusia tercerai-berai, terpecah belah. Tetapi rencana Tuhan tetap agung bagi setiap kita. Rencana Tuhan tetap baik bagi setiap kita. Bahkan Ia mengasihi kita. Ia berikan anaknya Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati bagi setiap kita, menembus segala dosa salah kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Yaitu saudara kemarin mungkin sudah dibekali. Tapi hari ini saudara-saudara, apa yang menjadi momen bagi kita di hari ini saudara? Ya mungkin kalau boleh saya tanya, apa yang saudara nikmati dalam keseharian saudara? Aktivitas kemarin, apa yang makna yang kita dapat ambil? Mungkin kita bisa mengucap syukur kita ada di tempat ini. Kita bisa menikmati hawa yang sejuk, malam yang dingin. Tapi terlebih daripada itu saudara, saya berpikir ketika saya survei dengan Pak Omil di tempat ini, naik motor dengan Pak Isman dan Bu Mila, saya membayangkan saudara-saudara, saya belum melihat air terjun, walaupun katanya di situ air terjun ya. Tadi sempat bilang, katanya jauh capek lah. Gitu ya, mungkin usia saya mungkin udah nggak itu lah kesana katanya gitu kan. Tapi apa yang kita bisa nikmati? Yang kita bisa nikmati saudara-saudara, saya sudah bayangkan itu adalah kebersamaan kita. Tidak gampang saudara-saudara kasih dalam Tuhan untuk kita bersama-sama hadir di sini. Dan itulah menjadi kerinduan daripada Tuhan, supaya kita semua menjadi satu. Itulah kerinduan, seperti doa Tuhan Yesus. Menjadi kerinduan daripada Tuhan Yesus, supaya kita menjadi satu. Itu kayak di dalamnya anak saudara-saudara. Coba saya lihat ya saudara. Ya di dalamnya anak 17. Saudara-saudara, itu adalah doa Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, untuk setiap kita, untuk setiap umat, supaya kita semua menjadi satu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, itu kesan yang saya pikir yang pertama sekali, kebersamaan kita di tempat ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat saudara-saudara, kebersamaan itu tidak mudah saudara. Kalau kita masing-masing misalnya ada satu hal yang mungkin kurang cocok di hati, yang kurang berkenan di antara sesama kita, bagaimana kita bisa menciptakan kebersamaan? Kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak mengorbankan nyawanya bagi kita, bagaimana kita bisa bersama-sama di tempat ini? Dulu kita jauh mungkin kan,
Dia tidak kenal satu sama lain. Oh, Budi di Gadok, saya di Pamoyanan, Pak Isman, gimana? Cuma Omas, kita mungkin tidak kenal satu sama lain. Bahkan mungkin agama kita juga latar belakangnya berbeda-beda. Tapi Tuhan Yesus dengan mengorbankan dirinya, yang mempersatukan setiap kita. Dan setelah kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus, itulah tercipta suatu kebersamaan. Kerinduan Allah terbukti. Kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Itulah keluarga Allah. Itulah yang keinginan Allah menciptakan suatu kerajaan Allah di muka bumi ini. Suatu imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Itu kerinduan Allah. Mempersatukan, memperdamaikan setiap kita. Kita yang dahulu jauh kalau kita lihat di dalam Efesus, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, saudara-saudara. Sekaligus kita juga diperdamaikan dengan sesama kita. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18. Dikatakan demikian, di bawah perikop dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 13 dikatakan demikian, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus, oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dahulu kita jauh kenapa? Ya mungkin pertama tidak saling kenal, rumah kita berjauhan. Yang kita bisa tahu ya itu. Tetapi di balik itu semua, mungkin di dalam hati kita ada perseteruan. Kamu siapa? Saya siapa? Kita saling berseteru, saling iri hati, saling dengki. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, dengan darahnya tercurah, kita telah dipersatukan menjadi sangat dekat. Dulu kita yang jauh menjadi dekat. Kita seperti saudara. Tadi saya juga bilang nih, dengan Bu Yanti di mobil, kita seperti saudara semua, seperti yang dekat begitu ya. Kita nggak bisa kita pindah ke gereja rasanya kita nggak ada sejahtera, kita ingat sama yang lama gitu guys. Begitu kita seperti saudara-saudara. Oikos, namanya juga oikos ya, tepat gitu kan. Keluarga Allah. Kita semua keluarga karena Kristus yang telah mati dengan kita. Lalu kita jauh karena berseteru dengan Allah, diperdamaikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kita juga berseteru dengan sesama kita, diperdamaikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita semua menjadi dekat, menjadi keluarga Allah, saudara-saudara, masih dalam Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah merubuhkan segala tembok-tembok pemisah itu, saudara. Perseteruan, ketidakcocokan. Saya pikir ibu-ibu di sini, saudara ya, waduh, coba kalau ada aja satu yang nggak cocok di sana kan, dia masak begini, yang satu masak di sono, satu masak di sini, kan? Mungkin itu saya nggak senang gitu, nggak mau saya di sono pengen sama si ibu ini, kan bisa begitu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kalau ada yang tidak cocok, ada yang tidak enak dalam hati, itu namanya perseteruan. Tetapi saya lihat saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya bisa berpikir, membayangkan ibu-ibu di sana pada kompak. Mana rencana kemarin saudara mau bikin apa namanya catering, atau apa tuh ya, begitu sampai jauh ke depan. Ya itulah kita dirancangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, hingga masa depan kita baik, sempurna, seperti keinginan Bapa, menciptakan yang baik bagi setiap kita, supaya kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus, yang bahkan rela mati bagi kita, mengorbankan nyawanya supaya kita menjadi satu, diperdamaikan. Kita jangan pandang, saudara, mungkin kita beda, pasti. Tadi saya juga sempat bicara. Setiap kita punya perasaan, setiap kita punya keinginan, setiap kita berbeda.
Ada pasti perbedaan. Tetapi jangan kita lihat perbedaannya itu. Kita pandang ke atas. Bu Yanti juga bilang, kita pandang lihat Yesus lah. Kalau lihat manusia kadang-kadang kita kecewa. Karena kita berbeda. Tetapi di dalam Yesus, kita telah diperdamaikan. Supaya kita semua menjadi satu. Itulah kerinduan Allah Bapa. Sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal mati bagi kita. Itulah kerinduan, keinginan setiap kita. Dan itu harus menjadi kerinduan setiap kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saya pikir saudara, ibu-ibu ada yang bawa beras, ada yang bawa udah dibagi-bagi semua tuh. Saya lihat ya tahu tuh. Saya aja sampai bawa ubi, saya bilang ada satu angkot penuh. Nah, bawa ubi beras 5 liter, ada yang bawa ibu gembira bawa ini bawa itu diatur. Wah tahu ronyong. Itu kalau bukannya kebersamaan, kalau bukan karena cinta, bagaimana kita bisa ada persatuan itu? Bagaimana kita ada kedamaian? Coba Tuhan, masakan banyak jadi berlebih coba. Luar biasa. Ini mau kita makan kapan nih mau habis nih? Coba pikir-pikir kan habis obat makan lagi ya. Saya melihat coba. Saya berpikir lebih banyak begini saudara. Itu kenapa? Karena mengingat cinta kasih. Jangan sampai ada yang lapar. Gitu kan? Supaya kita kenyang, dikenyangkan. Itulah kebersamaan kita luar biasa. Karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kalau kita ingat saudara, di dalam kebersamaan, di dalam persaudaraan, di dalam kedamaian, di situ Allah hadir. Dan di dalam Mazmur 133 kita tahu kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kita lihat sebentar saudara. Walaupun semua mungkin sudah hafal 133 ini Mazmur 133 saudara. Tapi kita akan lihat saudara. Ini janji itu. Kemarin saudara David bilang, janji Tuhan itu pasti digenapi. Rencana Tuhan pasti digenapi. Itu sumpah. Sumpah Tuhan. Imani saudara. Dan saya imani. Saya imani. Ini disebut juga persaudaraan yang rukun saudara. Mazmur 133. Nyanyian Jarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesadaran Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Indah saudara. Sungguh indah kalau kita bersaudara. Sangat rukun saudara. Kapan-kapan mungkin momen-momen seperti ini akan diadakan berlanjut saudara. Mungkin ya hanya Pak Ispan kebagian itu kan. Mungkin rencananya kemarin saya bilang Pak jangan dekat-dekat ke Bali Pak. Semua kita ke Bali. Kan begitu. Saya bilang kan enak ya saudara-saudara. Kalau sampai ke Bali kan begitu. Rame-rame aduh. Betul nggak? Nah bagaimana caranya? Banyak cara. Banyak cara. Menabung dulu. Jadi kan event-event begini setahun sekali jangan tiap bulan gitu. Tiap bulan repot juga kita ya. Memang pengen kita repot-repot begini, ibadah padang begini kan. Tapi paling enggak kita kumpul-kumpul uang, bisa berapa ya subsidi nanti dari gereja gitu mungkin ya Pak Budi ya. Kan soalnya Pak Budi juga senang kalau seperti ini saya di Pak Budi senang tempat-tempat begini berkumpul bersama-sama. Ada damai sejahtera sukacita. Namanya kalau damai sejahtera sukacita, apapun kita berikan saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Supaya tercipta kebersamaan. Supaya pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia bagi setiap kita. Keinginan Tuhan yaitu kebersamaan kita. Damai sejahtera Tuhan supaya mengalir dalam kehidupan kita. Begitu. Jangan pandang saudara. Masalah apapun selesaikan. Buang jauh-jauh saudara. Pandang kepada Tuhan Yesus. Supaya pengorbanan Tuhan tidak sia-sia bagi setiap kita saudara. Saudara-saudara, kita adalah keluarga itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Namun, ya saya sih
Ya hanya bertanya saja saudara. Mungkin ada yang perlu diperdamaikan nggak hari ini dengan sesama? Saya rasa nggak ada kan? Karena semua sudah merasa damai. Semua sudah suka cita. Jangan simpan di hati saudara. Ini kesempatan supaya pengampunan Tuhan tercurah. Kalau ingin diperdamaikan, ya nggak usah di depan sini lah, gitu kan. Bicara apa begitu. Kita akan perdamaikan. Tapi saya rasa saudara kalau dilihat begini mah damai sejahtera itu waduh dan tercipta dari dulu ibaratnya gitu kan. Amin. Nah, bukan hanya sekarang. Sudah tercipta dari dulu. Begitu kita masuk itu, ini keluargaku. Gitu kan? Ini gerejaku. Ini sukacitaku. Disitulah kita berada. Kurang lebihnya mah, ya anggap aja lah, begitu kan? Namanya juga bumbu dapur, ada pahit, manis, suka ada apa asam, garam, cabai itu yang pedas juga ada, saudara. Begitulah. Betul kan? Anggap itu semua bumbu kehidupan. Enjoy begitu kan? Makanya saya bilang jangan simpen di hati. Jangan simpen di hati, saudara. Kalau simpen di hati mah itu berat, kita juga bisa tidur. Nah, damai aja banyak, pak tidur. Wah, kalau ada damai kan, apalagi yang kita pikirkan, ibaratnya begitu dalam hidup ini, saudara. Kita ketemu si Ano, bisa ketawa shalom. Percuma ngomong shalom, tapi hatinya nggak damai. Kita mau keluar dalam damai. Darah Yesus mencucikan kita. Merah, semerah kain, firmisi menjadi seperti kain kesumba. Kan begitu. Seperti satu. Kita disucikan, dikuduskan, diperbarui di dalam Yesus. Itulah kerinduan kita. Kerinduan Tuhan. Kita imani di dalam Yesus. Saudara-saudara. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Kalau kita lihat, saudara, kebersamaan itu tidak mudah, saudara. Tetapi, kalau kita menginginkan, itu dapat tercipta. Roma 14 ayat 19 mengatakan, sebab itu, marilah. Roma 14 ayat 19 dikatakan demikian. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau kita ada perseteruan, kalau kita ada iri hati, tidak ada damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Yang saling membangun, yang positif, yang negatif itu mah anggap bumbu dapur aja, saudara. Ya, hanya sekejap, seperti cabai kan, cepat, dikit, panas. Begitu aja, udah gitu Pak, udah. Lupakan saja, saudara. Ya, nggak usah simpan masuk ke dalam hati. Hanya di pedas mulut aja, saudara, cabainya. Ya, begitu kan. Jangan simpan di hati. Hati mah yang damai sejahtera. Supaya Tuhan Yesus memberikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mengejarnya? Supaya damai sejahtera itu tercipta. Supaya kebersamaan itu tercipta. Oh, saya jauh-jauh, saudara kasih dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 133. Dikatakan demikian. Dari sifat, kalau kita lihat dari sifat minyak dan embun itu, saudara. Dia bilang, minyak dari kepala Harun turun ke janggut dari jubahnya. Embun juga dari gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion. Apa artinya? Sederhana, saudara. Menurun. Turunkan tensi kita, saudara. Rendah hati. Kalau ada apa-apa mah, ibarat cinta ya, kan begitu. Gak usah dianggap, saudara. Anggap yang besar itu dikecilkan. Ya, namanya manusia, tuh enggak. Ya udah aja begitu. Coba kalau kita simpan di hati, kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Ibaratnya begitu.
Itu kan meninggikan diri. Memang minyak sama air sama embun itu tidak bisa bersatu, saudara. Kita pun mungkin kalau kita mempertahankan diri kita, kita tidak bisa bersatu seperti minyak dan air. Tetapi disitulah indahnya di dalam Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dia sama-sama, walaupun tidak bisa bersatu, dia sama-sama merendahkan diri, mengalir bersama-sama turun ke bawah. Itulah saudara. Kebersamaan sama-sama mengalir turun ke bawah. Karena ada kerendahan hati. Coba, kalau tidak ada kerendahan hati, saudara, bagaimana kita bisa bersama di dalam kehidupan ini? Manusia egois, mau menang sendiri. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita bisa belajar. Firman Tuhan luar biasa. Kalau kita merenungkan banyak hal, kadang-kadang saya juga tidak mengerti apa Tuhan. Tetapi di dalam hal yang sederhana itu kita bisa belajar. Air itu selalu mengalir ke bawah. Minyak pun selalu mengalir ke bawah, saudara. Nggak ada tuh yang namanya minyak tuh naik ke atas. Mungkin kecuali dipompa gitu kan. Bisa ada air juga kalau dipompa kan dari sumur yang paling dalam naik ke atas, saudara. Tetapi sifatnya selalu merendah. Itulah setiap kita, saudara. Maka disitulah terjadi damai sejahtera dan sukacita. Disitulah pengorbanan, kerinduan Tuhan Yesus tercipta di antara setiap kita, saudara-saudara. Memang kerendahan hati menghilangkan perbedaan, saudara-saudara. Kalau kita rendah hati, menghilangkan perbedaan. Tidak ada yang pintar memberkati, ya. Yang bodoh mah ibaratnya coba kalau direndahkan terus. Justru yang bagaimana yang pintar, dia bilang yang kuat menutupi yang kelemahan. Firman Tuhan mengajar kita setiap begitu. Itulah sifatnya yang rendah hati. Melenyapkan perbedaan. Kita bersama nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar, semua anak-anak Tuhan. Semua telah ditebus oleh Tuhan. Mungkin dosa saya lebih banyak ya, daripada saudara. Saudara mungkin sedikit sekali. Tapi puji Tuhan, kita semua bisa bersama di sini, itu semua anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dia bisa menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu, saudara, kalau kita lihat di dalam Filipi, saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu siapa sih? Filipi 2 itu kan teladan setiap kita, saudara. Yang tidak menganggap kesetaraan lagi. Kita lihat sebentar, saudara, di dalam Tuhan. Filipi. Dalam Filipi, ya. Ya, Filipi 2, saudara. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita siapa, saudara, dibandingkan Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus telah membayar harganya dengan mahal. Kalau kita lihat, saudara, mungkin kita tahu tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang harta yang terpendam di ladang atau mutiara. Kalau harta yang terpendam, kita tahu bahwa itulah pengorbanan Tuhan Yesus bagi dunia ini. Dia memberikan nyawanya supaya dunia ini diselamatkan.
Tetapi dalam permohonan tentang mutiara, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, itulah setiap kita. Setiap kita itu seperti mutiara. Dan Tuhan Yesus rela menyerahkan semuanya untuk mendapatkan mutiara-mutiara itu. Untuk mendapatkan setiap kita. Mutiara itu sangat berharga, saudara. Itulah setiap kita. Mutiara-mutiara. Kalau saya baru-baru ini, saudara, di TV, itu mutiara yang paling bagus, paling indah sedunia itu dari Aru. Dia putih. Beda. Dan orang bersedia, terlebih-lebih perempuan, saudara. Saya sering ke Jawa Timur, ke Surabaya dulu, ngirim mebel, pergi. Mutiara kecil-kecil, apalagi kalau di pasir putih itu kan ada benjol, gitu kan, ada coklat, ada hitam, ada banget gitu. Tapi yang bagus itu, yang bulat tanpa cacat, putih. Dan itu, saudara, harganya berbeda. Itulah setiap kita. Bahkan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, Ia rela menyerahkan harta bendanya semua yang ada untuk membeli satu mutiara itu, saudara. Mutiara yang sangat berharga. Itulah Tuhan Yesus bagi setiap kita. Kita ini dianggap mutiara-mutiara yang sangat berharga. Karena itu jaga diri kita baik-baik, saudara. Jaga hidup kita supaya tetap cemerlang seperti mutiara itu, saudara. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mau merendahkan diri kita, hati kita. Mungkin biasa sih nggak tahu ya, tapi kalau dengar dari kawinan sih, dia pada tidur di sini, katanya gitu kan, malah pada suka di sini, daripada di kamar kan bawa 02 tuh. Iya. Nggak ada yang mau tidur, padahal ngegelar di sini. Berarti tidak ada kekecewaan bagi kita. Ini saya pikir hawa dingin, mungkin ada yang kecewa gitu kan. Dia bukannya di hotel enak bintang 5, begitu kan, pakai AC, minum bergelar gitu kan. Tapi kan saya rasa kita nggak ada yang kecewa ya. Mungkin kita merindukan hal begini. Sama kalau saya lihat itu orang-orang Jakarta pada kesini. Saya bilang, ini orang Jakarta mau pergi ke kampung, bosan gitu ya. Bintang 5 kan, mau nginap-nginap di tempat-tempat begini. Jauh lagi, saudara. Kan? Tapi kita percaya ada damai sejahtera di dalam kita, ada sukacita, ada kebersamaan. Itulah kerendahan hati kita. Kerendahan hati itu tandanya bahwa kebesaran hati kita, saudara. Ketika kita mau menerima apa aja adanya tanpa persungguhan, semua kita terima dengan damai sejahtera sukacita. Itulah tandanya kebesaran hati kita. Dan kita percaya, saudara, itulah penghargaan kita atas pengorbanan Tuhan Yesus. Mungkin kita menderita sebesar, Tuhan Yesus menderita sangat luar biasa. Seperti Bu yang kita bilang, cerita gitu kan, tentang orang yang memerankan peran Tuhan Yesus, tokohnya film The Passion of Christ, sampai dia pun ibaratnya marah ketika dia harus pikul salibnya berat. Dia hanya membayangkan, dia sudah marah-marah itu membayangkan terlebih lagi Tuhan Yesus. Apalagi ketika dicambuk, kata Bu Yanti, dia dicambuk ya namanya film ya, saudara ya, dilapisin dulu sama papan gitu, baru dicambuk. Tetapi ada cambuk yang kena badannya, saudara. Marah-marah luar biasa katanya. Aktor yang memerankan, tapi dia ingat kembali. Apalagi Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, saudara. Dan saya, ketika nonton itu, saudara, saya tidak melanjutkan. Saya enggak. Hati saya hancur, saudara. Ketika ngeliat film aja, saudara.
Ya, dia juga aktor aja. Hanya karena film begitu aja, saudara. Kalau kita lihat Tuhan Yesus dicambuk, dagingnya terobek, hancur, nangis, saudara. Terlebih ketika tangannya dipakukan, saudara, kakinya dipakukan, hancur hati saya, saudara. Tapi apa yang bisa kita lakukan, saudara? Selain kita hanya bersyukur, selain kita hanya bisa mengingat begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lupakan soal suka atau tidak suka. Kebersamaan itu penting di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita pandang salib Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Kita mau saling melayani, bukan hanya dilayani. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan. Ia datang bukan untuk dilayani, Dia datang untuk melayani setiap kita. Sebab disitulah, saudara-saudara, ketika kita mau merendahkan diri kita, disitulah kita akan ditinggikan oleh Tuhan Yesus. Kiranya pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, dan telah memperdamaikan kita dengan sesama, itu juga menjadi kerinduan dari Allah Bapa bagi setiap kita, supaya kita semua menjadi satu di dalam kasih Tuhan, menjadi manusia-manusia yang senantiasa diperbaharui, senantiasa orang-orang yang mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Amin. Berfirman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak Surgawi, Allah yang kekal, Allah yang mulia Tuhan. Begitu besar kami mengingat Tuhan pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengampuni segala dosa salah kami Tuhan. Engkau yang mempersatukan kami dengan Allah Bapa di surga, melayakan kami Tuhan, sehingga kami dapat memanggil ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau mempersatukan kami dengan sesama kami, menciptakan damai sejahtera dan sukacita, kebersamaan di dalam kami, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipuji, biarlah nama Tuhan yang diagungkan. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati Tuhan setiap kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, gereja kami Tuhan. Berkati pelayanan kami. Dan kami serahkan malam ini dalam perlindungan penyertaan Tuhan, agar kami boleh Tuhan rasakan kasih anugerah Tuhan meliputi setiap kami. Sama sejahtera Tuhan itu, kebersamaan itu Tuhan, kami nikmati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.